Ya, selamat siang, pagi ya, mohon maaf. Ini adik-adik semua, rasanya mungkin bapak ibu ya, ada yang di depan semua. Jadi boleh kita panggil adik ya di sini sekarang, atau ini supaya lebih familiar. Nah, terkait dengan judul yang kita punya di sini, manipulasi radiasi untuk penyembuhan kanker, sebetulnya saya bukan mengajari kalian nanti untuk menipu-nipu ya, atau melakukan tipu daya. Tapi sebetulnya dari inti permasalahan yang akan disaringkan dalam perkuliahan hari ini atau kuliah umum ini adalah bagaimana kita mengetahui awal tentang penggunaan radiasi terhadap suatu masalah yang ada dalam kehidupan kita, yaitu untuk penyakit yang berupa penyakit kanker. Dan dari zaman 1800-an sejak ditemukannya sinar X, tidak ada perubahan sebetulnya dari sisi radiasi. Tapi bagaimana dan pemahaman kita tentang radiasi, kita melakukan perubahan dari karakteristik yang kita ketahui untuk perbaikan dalam mencapai bahwa penyembuhan penyakit kanker semakin lama semakin mempunyai peluang yang paling baik dengan menggunakan radiasi. Dan ini bukan juga promo tentang penggunaan radiasi, karena saya akan juga memaparkan beberapa metode terkait dengan penyembuhan. Nah, sebelum itu sebetulnya ingin saya kenalkan satu buah cerita yang menarik tentang kucing Schrödinger. Kucing pasti pernah dengar semua, itu binatang yang kadang-kadang anak saya juga senang dengan kucing, namun terkait dengan kucing ini sebetulnya ada masalah, yaitu bagaimana kalau dia ditaruh dalam suatu ruangan tertutup, ya dia pasti tetap bisa hidup, namun kalau di sekitarnya ada suatu sumber radiasi dan yang akan bisa pecah tabung tersebut jika dipukul oleh sebuah palu, apa yang terjadi kondisi kucing tersebut sebetulnya. Maka kucing tersebut akan mengalami dua kondisi, pertama hidup atau mati. Dan itu bagi orang fisika disebut keadaan trivial, kita tahu. Namun kendalanya saat melakukan pengukuran atau melakukan uji bagaimana keadaan kucing tersebut hidup atau mati. Itu akan menjadi suatu pertanyaan yang lebih kompleks sebetulnya. Dan kompleks akan terbawa juga ke dalam suatu kajian jika yang memegang palu tersebut bukan sumber radioaktif tetapi tikus. Dan kita seperti tahu tikus adalah lawan dari kucing. Sehingga kita bisa menyadari bagaimana kompleksitas dalam suatu kasus jika unsur biologi dimasukkan. Nah, dalam hal ini kita ingin membawa kaitan fisika ini dengan permasalahan ke biologi, khususnya nanti kita akan melihat tentang kanker. Nah, untuk adik-adik semua yang dari fisika atau bapak ibu yang di sini dari latar belakang fisika yang banyak, mungkin pasti terkenal dengan nama kuantum. Dan Schrödinger inilah yang memelopori tentang konsep kuantum. Dan kucing ini adalah binatang kesayangan beliau. Nah, itu cerita di balik gambar ini. Nah, terkait dengan judul perkuliahan hari ini, jelas kita pertama ingin mengenali permasalahan kita. Permasalahan kita biasanya berasal dari apa itu kanker sebetulnya. Saya bukan berasal dari biologi, saya hanya orang fisika yang mengetahui bahwa kanker itu suatu penyakit yang bisa nampak dari luar, bisa juga ada di dalam tubuh manusia. Kalau dari luar itu mungkin, mohon maaf kalau di sini ada yang punya kutil, itu pun boleh dikatakan tumor, daging tumbuh. Suatu sel yang mengalami pertumbuhan. Itu mudah diambil dari luar sebetulnya. Tapi saat terjadi suatu permasalahan di mana kanker itu berada di dalam tubuh manusia, itu yang kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Awal mungkin tidak nampak, gejala tidak ketahui, dan dalam dunia kedokteran itu bisa dikatakan stadium. Dari 1 sampai dengan yang keempat stadiumnya. Belum lagi masalah kompleksitas, bagaimana sel kanker tersebut dapat menyebar. Dan teringat dengan cerita yang Schrödinger tadi, bahwa kadangkala kita melakukan suatu tindakan di dalam tubuh kita, maka hal itu bisa menyebabkan kanker menjadi ganas. Nah, cerita di balik itulah yang membuat kanker itu suatu permasalahan yang kompleks. Selain letaknya ada di dalam tubuh manusia yang tidak bisa mudah dan bisa tersebar ke seluruh tubuh manusia, itu yang menjadi kendala dalam kejadian di penyakit kanker ini. Lalu timbul suatu cerita bagaimana cara penyembuhannya. Di sini sebelum kita menceritakan tentang cara penyembuhannya, ini adalah satu kasus, mohon maaf ini data dari Amerika tahun 2016, tahun sekarang juga, bahwa untuk pria dan wanita dibedakan. Kalau kita bisa lihat prostat itu untuk laki-laki dan wanita itu adalah biasanya payudara. Mungkin di Indonesia ada tambahan satu serviks, karena terkait dengan serviks sebenarnya masalah kebersihan juga itu terkendala, sehingga itu muncul di Indonesia mungkin paling besar. Tapi kalau di Amerika tetap masih payudara. Tapi yang sama dari keduanya ini, dan dari presentasi itu hampir mirip sama, cuma beda kurang lebih 1%, yaitu paru-paru. Nah, itu banyak hal yang bisa menyebabkan
terjadinya paru-paru, tapi dalam kajian ini kita tidak akan membahas tentang mengapa paru-paru itu yang lebih banyak sebetulnya. Namun kalau kita lihat secara kronologis, hidup kita tidak bisa tanpa udara. Udara masuk melalui paling pertama adalah di paru-paru. Jadi semakin paru-paru mengalami suatu gangguan, sebetulnya kualitas udara itu yang dipertanyakan. Oke, tapi kita tidak menyatakan ini. Mungkin kita akan lihat apa yang terjadi kalau kita ingin melihat tentang penyembuhan penyakit tersebut. Nah, satu cara yang paling mudah sejak adanya suatu ilmu pengetahuan tentang kedokteran, yaitu dimulai dengan bedah. Itu untuk mengetahui apa yang ada di dalam tubuh manusia. Dan terkait dengan kanker yang ada di dalam tubuh manusia, maka cara yang pertama paling mudah adalah dengan melakukan pembedahan. Dia mengambil bagian organ tersebut dan membuangnya. Teknologi bedah sendiri sudah berkembang, dan untuk penyayatan dalam membuka tubuh kita, kadang-kadang tidak juga digunakan dengan pisau. Yang dalam arti konotasi yang sebenarnya itu pisau yang bermata tajam. Tapi kadang-kadang bisa digunakan, mungkin pada kuliah pertama Pak Alex tentang menggunakan laser, kita bisa menggunakan laser untuk memotong. Namun, kaitan berikutnya lagi kita bisa menggunakan kemoterapi. Nah, di dalam kemoterapi ini sebetulnya bagaimana kita memasukkan suatu zat, dalam hal ini obat, ke dalam tubuh manusia yang mengejar sel-sel kanker tersebut. Nah, nanti mungkin pada kuliah berikutnya Pak Didin akan memberikan tentang bagaimana bongkar pasang molekul sedemikian rupa sehingga bongkar pasang molekul tersebut dapat direkayasa, boleh dikatakan seperti itu, sehingga dia hanya mengejar sel-sel kanker saja. Namun pada kenyataannya mungkin sampai saat ini bongkar pasang molekul tersebut belum sampai tahap betul-betul mengejar hanya sel kanker. Ada beberapa sel lain yang akan mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, sebetulnya saat ini berkembang sejak ditemukannya sinar X, yaitu dengan radiasi. Yaitu kita di fisika punya suatu konsep bahwa ada suatu sinar yang tidak diketahui, unknown beams, dan kita sebutnya sinar X. Ya, biasa kalau kita menyebutkan seorang yang tidak kita kenal adalah si X. Itu mulainya idenya. Dan nanti dalam hal sejarah nyatanya itu adalah radiasi, dan kita akan pelajari itu apa radiasi, dan itu yang akan digunakan untuk membunuh sel tumor. Dari ketiga metode ini sebetulnya saling bekerja sama satu sama lain. Tidak ada satu menjadi dewa dibanding yang lain menjadi bawahannya. Semua bekerja sama. Contoh yang sederhana, jika sel kanker itu tidak terlokalisasi, kita tidak bisa menggunakan radiasi. Radiasi hanya digunakan untuk meningkatkan peluang kesembuhan, karena seluruh tubuh tidak mungkin kita radiasi semua. Memang ada whole body radiation. Namun di sini dengan kemoterapi itu mungkin satu metode yang lebih tepat. Contoh kanker yang tidak terlokalisasi adalah leukemia. Itu jelas tidak pernah terlokalisasi. Operasi pun bingung, kita mau ngangkat apa? Darah diangkat, darah putih ya, itu tidak mungkin terjadi. Nah, setelah penyembuhan terkait ini, sebenarnya pertanyaan dasar tadi, yaitu utama itu tentang radiasi, mungkin kita bertanya, apakah itu radiasi sebetulnya? Ya, radiasi yang kita bicara di sini adalah sebenarnya suatu transfer energi dari suatu sumber ke target tanpa melalui medium. Dan yang jelas yang kita gunakan di sini, kata kuncinya tanpa medium itu tadi, adalah gelombang elektromagnetik. Suatu gelombang yang terdiri dari komponen listrik dan komponen magnet. Ya, Anda rasanya mungkin sejak SMA sudah belajar tentang gelombang ini. Nah, terkait dengan gelombang ini, apakah ini berbahaya bagi tubuh kita? Itu pertanyaan yang harus kita lihat juga. Namun sebetulnya kalau kita kalau kita perhatikan ini, maka kita bisa melihat bahwa radiasi yang kita bahas ini bukan hanya sekedar yang kita gunakan untuk sinar X dalam hal ini untuk penyembuhan atau untuk diagnosa, tapi cahaya lampu ini adalah juga gelombang EM. Sinar matahari juga gelombang EM. Jadi berbahaya atau tidaknya tadi radiasi bergantung dari karakteristiknya. Nah, di dalam hal untuk memahami ini semua tentang kita punya sumber radiasi untuk penggunaannya pada permasalahan kita kanker, maka kita harus memahami mendesain suatu kajian yang lebih dalam. Nah, dalam hal ini kita punya adalah fisika radiologi. Di sini akan ada 3 hal yang memahami dari fisika radiologi ini, yaitu seperti yang ada di rumah sakit, yaitu radiodiagnostik, radioterapi yang kadang-kadang disebut sebagai radio-onkologi, ataupun adalah nuklir medicine. Ketiga bidang ini di rumah sakit, kalau Bapak Ibu, mohon maaf, jangan sampai sakit.
Tapi kalau sakit itu akan menemui 3 bidang ini. Dari namanya pasti kita mengetahui terapi itu untuk penyembuhan, diagnostik untuk mencari tahu bagaimana penyimpangan yang terjadi dalam tubuh kita sehingga dokter memberikan diagnosa. Nuklir medicine sebetulnya itu terdiri dari 2 juga, baik diagnostik maupun terapi. Jadi seperti mirip kalau kita bercanda berhiber ya, bersih, hijau, dan berhiber kembali dalam nuklir medicine. Oke, nah seandainya kita lihat dari kajian ini, sebenarnya kita bertanya dari kasus kita kanker tadi, yaitu bagaimana kita menentukan penyimpangan yang terjadi dalam tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, kalau penyakit itu adalah tumor yang ada di permukaan, tadi yang kita katakan kutil, kita bisa lihat. Dan mohon maaf, beberapa tahun yang lalu ya, rasanya mungkin beliau sudah meninggal, adalah di Bandung dikenal dengan manusia kutil ya. Di mana kutilnya ada dalam seluruh tubuh manusia, dan begitu diambil lagi, mohon maaf, timbul kembali lagi. Itu kanker yang ada di permukaan. Tanpa perlu melakukan lihat dari luar sudah nampak. Tapi kalau ada di dalam, apa yang terjadi? Nah, dalam hal ini, bidang yang kita tambahkan di sini adalah diagnostik. Nah, di sini ada satu gambar bagaimana pertama yang terpenting dalam diagnostik adalah memahami tentang struktur. Bagaimana ukuran dari objek yang kita akan lihat dan di mana lokasinya. Namun dari struktur kita hanya bisa melihat inilah dalam tubuh manusia seperti ini. Di sini ada teknologinya, nanti kita bisa lihat apakah ada ronsen maupun CT scan terkait dengan kajian struktur. Namun kalau kita ingin lihat fungsional, apa yang terjadi kalau kita lihat ini dari sisi fungsionalnya? Di sini. Apakah dalam otak, kalau contoh itu dikatakan fungsinya sebagai, ya memang di dalam gambar ini adalah menunjukkan kepada Anda tentang kajian-kajian sifat metabolisme terkait dengan psikologi. Tapi pada kenyataan yang di awal, kita ingin mengetahui apakah ini sel sehat atau sel kanker. Nah, dimulai oleh itu, makanya kita akan berawal. Pertama yaitu dari struktur, kita punya 2 alat, CT ini struktur, dan PET adalah alat terkait dengan fungsional tadi. Bedanya apa? CT itu adalah penyinaran yang berasal dari luar. Sumbernya ada di luar. Sedangkan PET, kita memasukkan sumber radioaktif ke dalam tubuh manusia. Dan kembali lagi dengan bantuan rekan dari kimia dan mungkin farmasi, ini untuk merancang obatnya sedemikian rupa bahwa obatnya itu yang membawa zat radioaktif itu menuju lokasi yang memang kita ingin selidiki tentang sifat metabolismenya dan fungsionalnya. Jadi ini seperti bom pintar, tapi bomnya bukan untuk meledak, tapi bomnya untuk memberikan cahaya keluar supaya kita bisa deteksi. Dan kalau kita ingin lihat hasilnya, CT memberikan hasil gambar yang jelas dari sisi struktur. Anda bisa mengetahui bagaimana tubuh Anda dalam tubuh Anda gitu. Baik lokasi maupun materi maupun medium Anda tahu. Bagaimana sekitarnya pun tahu. Tapi mengetahui bagaimana tubuh Anda tadi mengalami penyimpangan, struktur tidak bisa melihat. Lalu tadi digabung dengan PET, kita bisa mempunyai apa? Mempunyai suatu pemahaman tentang bagaimana metabolisme atau fungsional dari suatu organ. Sebagai contoh dalam gambar Anda bisa lihat situ ada 2 buah intensitas warna putih yang menunjukkan tingginya konsentrasi penyerapan dari zat radiofarmaka yang diterima oleh organ tersebut. Sehingga itu menunjukkan bahwa metabolisme atau fungsional dari organ tersebut mengalami perbedaan. Tapi selalu ada kelemahan dalam suatu metodologi. Ya, dan ini selalu saya tanamkan ke mahasiswa saya bahwa dalam segala suatu teknologi kita tidak bisa membilang teknologi ini mahadewa dari A sampai B bisa digunakan. Selalu ada kelemahan. CT tadi tidak bisa menentukan adanya perbedaan sifat metabolisme dan fungsional, sedangkan pada PET kita bisa mengetahui fungsional dan metabolismenya perubahannya seperti apa. Namun kalau Anda lihat gambarnya buram, tidak jelas mana ini tulang, mana ini tisu, apalagi tisu dengan fat, lemak dalam hal ini, susah dilihat. Nah, ide ini akhirnya menggabungkan keunggulan kedua tersebut menjadi satu, dan ini dikembangkan juga ini menjadi fungsional. Fusion antara CT dan PET. Sehingga gambar menjadi suatu hal yang kaya, artinya 2 sisi akan Anda mempunyai makna. Nah,
Setelah ini, setelah kita tahu lokasi tentang objek yang kita ingin pelajari, apa berikutnya langkah yang kita ingin lakukan? Ya, merancang suatu tahapan penggunaan radiasi untuk penyinaran. Disinilah radioterapi digunakan ilmunya. Dan sebetulnya inti kuliah hari ini sebenarnya ingin bicara lebih dalam tentang perubahan dari gambar kiri tentang teknologi yang lama sejak sinar X ditemukan ke teknologi yang baru. Memang subjek di sini kita ingin tunjukkan kepada kalian biasanya anak kecil. Anak kecil itu lebih kompleks dibandingkan orang dewasa. Mengapa? Anak kecil adalah suatu kondisi objek di mana dalam hal ini sel dan tubuh manusianya sangat rentan terhadap radiasi. Seperti yang saya ingatkan lagi di awal gambar saya tentang Schrödinger cat atau kucing Schrödinger, kita melakukan tindakan terapi, jangan-jangan kita hanya bisa men-trigger suatu kanker di tempat yang lain dalam anak tersebut. Kalau penyinarannya atau penyembuhan metode yang digunakannya tidak tepat dengan radiasi. Nah, kita bisa lihat sekarang dalam radioterapi itu ada apa saja sebetulnya. Sebetulnya pertama dibagi dengan secara sederhana teleterapi, sekarang lebih dikenal dengan external beam radiation therapy, yaitu radiasinya berasal dari luar. Dan kalau kita ingat ke diagnostik, ini mirip seperti CT scan. Radiasi dari luar, objeknya disinari. Sedangkan satu lagi teknologi yang akan digunakan adalah disebut dengan brachytherapy. Dalam brachytherapy ini sebetulnya radiasinya itu akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Sehingga sinar yang digunakan atau radiasi yang digunakan menyinarinya begitu dekat dengan objek. Apa keuntungan sebenarnya sederhana dari brachytherapy dengan radioterapi? Brachytherapy berarti objek target yang kita ingin sasar betul-betul menerima dosis yang paling besar artinya. Karena berada dekat dengan sumber radiasi. Sedangkan kalau sumber radiasi dari luar, maka apa yang dilewatinya akan terkena. Dan inilah yang menjadi tujuan dari radioterapi. Yaitu tujuan dari radioterapi adalah bagaimana memaksimumkan dosis pada jaringan yang kita ingin hancurkan, disebut target, dan meminimalisasi radiasi akibat radiasi tersebut pada jaringan yang sehat. Dan dalam gambar ini adalah contoh terkait dengan kanker prostat, di mana ini adalah objek kita yang perlu kita perhatikan sebagai target, dan satu lagi ini adalah terkait dengan resiko organ. Nah, selanjutnya dalam topik kita ini kita membahas hanya satu sisi, yaitu external beam radiation therapy. Mungkin timbul pertanyaan dari kalian, mengapa yang brachytherapy kita lupakan? Kalau kita kembali ingat gambar tadi atau video yang Anda lihat sebentar, mungkin nanti di YouTube Anda bisa lihat lagi, bagaimana memasukkan zat radioaktif ke dalam tubuh manusia? Itu yang selalu menjadi pertanyaan. Di dalam brachytherapy berbeda dengan PET yang menggunakan farmaka sebagai kendaraan yang membawa zat tersebut. Di dalam brachytherapy yang membawanya itu adalah secara mekanik, hanya didorong dari luar masuk ke dalam. Sedangkan nanti untuk mengambilnya sedot. Ya, ada seperti kayak pompa mendorong dan menyedot. Itu. Pertanyaan seberapa kita bisa menatakannya dengan benar? Itu satu. Kedua, apakah seluruh organ dalam tubuh manusia bisa dimasukkan secara mekanik? Tidak. Satu pertanyaan, kanker otak, bagaimana memasukkan brachytherapy? Contoh yang sudah ada kalau dalam hal ini itu melubangi otak, memasukkan supaya bisa memasukkan radioaktif tadi. Dan kalau kita lihat seperti itu menimbulkan rasa sakit kepada pasien, rasa nyaman. Dan dari sisi psikologi, dan ini bukan bidang fisika sebetulnya, hal itu bisa mengurangi tingkat kesembuhan yang ada pada pasien. Karena pasien sudah mengalami stres duluan. Wah, saya akan ditusuk nih. Sudah stres nanti nih. Tapi dengan radiasi, ingat, radiasi itu tidak terasa. Anda tidak akan merasakan Anda diradiasi. Akibatnya tapi tahu nanti kalau Anda diradiasi ya. Nah, seperti itu sebetulnya. Nah, dari awal ini, maka kita ingin mencoba memulai manipulasi kita dalam memahami bagaimana menggunakan radiasi ini yang tepat untuk teleterapi atau external beam radiation therapy. Bagian pertama yang penting kita kenali kalau kita menggunakan radiasi adalah radiasi apa yang kita gunakan.
Jelas dalam hal ini radiasi itu awalnya bukan sinar X saja. Akibat dari fisika modern atau kuantum tadi, ternyata partikel juga bersifat gelombang. Sehingga kita juga bisa menggunakan partikel. Ya, di sini ada salah satu partikel yang sering digunakan adalah elektron dan proton. Mungkin ada beberapa teknologi yang terbaru menggunakan karbon, ion karbon berat. Dan kita bisa perhatikan mengapa mereka bertiga ini berbeda. Dalam perbedaan ini, pertama yang jelas diketahui dari fisika secara sederhana adalah kaitan antara daya tembus dan daya rusak. Untuk energi yang sama, maka daya tembus antara elektron, foton, dan proton, ini menariknya ya, semuanya on. Tapi jangan lupa, jangan jadi on, nanti itu partikel kebodohan. Canda. Tapi tadi ketiga partikel tersebut, elektron, proton, dan foton, memiliki suatu karakteristik daya tembus dan daya rusak yang berbeda. Elektron itu memiliki daya tembus yang paling besar di antara partikel yang bermassa dan bermuatan. Ada satu partikel yang bermassa tapi tak bermuatan, neutron, dia memiliki suatu anomali yang bagaimana daya tembusnya cukup jauh. Foton itu jelas, dia tidak mempunyai massa, dia tidak mempunyai muatan, sehingga dia bisa seenaknya saja menembus suatu objek gitu. Daya tembusnya cukup jauh. Nah, tapi karena dengan daya tembus semakin jauh, maka otomatis energi yang diberikan kepada setiap lintasannya akan semakin kecil. Dan itu daya rusaknya akan berbeda. Sehingga antara daya tembus dan daya rusak berhubungan terbalik. Dan sebagai contoh, ini bagaimana kajian keempat partikel. Di sini proton digantikan dengan alfa yang menunjukkan ciri khas yang mirip sama dengan proton, cuma berbeda. Masanya 4 kali lipat dari proton dan muatannya 2 kali lipat dari proton. Menghalangi proton lebih mudah dibanding menghalangi elektron. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir yang agak susah itu adalah neutron tadi sebetulnya. Nah, apakah cukup kita dengan memahami hal ini? Ternyata di sini sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kajian dalam bidang fisika radiologi, ada satu hal yang perlu dikaji, yaitu namanya suatu bagaimana sebuah sinar atau gelombang memasuki tubuh manusia dalam penyerahan atau transfer energinya. Selama kita melihat dalam hanya satu dimensi sepanjang jalan dari cahaya tadi tersebut, energi yang disimpannya, maka itu disebut dengan PDD, percentage depth dose. Bagaimana dosis yang diberikan dalam setiap kedalaman. Elektron memiliki suatu hal yang menarik, hanya ada di bagian depan. Ekor hampir hilang, walaupun masih ada efek sedikit dari foton ini sebetulnya, secondary dari foton. Sedangkan dari foton seperti ini, sampai manapun ini sebetulnya akan selalu ada terus ekornya. Dan yang terakhir adalah yang proton. Kita bisa melihat suatu hal yang menarik adalah di sini. Pada ujung jalannya dia akan memberikan yang terbesar energinya. Depan kecil sebetulnya di sini. Mana yang kita gunakan? Terkait dengan posisi dari organ atau target kanker yang ada di dalam tubuh manusia, dua kandidat yang paling sering digunakan adalah foton dan proton. Elektron itu hanya di bagian permukaan, superficial, selain dalam hal ini, kulit, atau sampai dengan di bawah kulit. Sebab kalau tidak di bawah kulit atau di bawah kulit, maka kalau Anda sinari itu suatu, katakan di paru-paru tadi kankernya, maka bagian depan akan rusak kalau dengan elektron. Itu yang terjadi. Selanjutnya kita akan melihat membandingkan bagaimana kedua ini, sebenarnya foton dengan proton. Dan ini berhubungan dengan apa? Pertama, kalau kita ingin lihat sistem menciptakan atau membangkitkan foton dan proton untuk memiliki energi yang cukup, itu agak berbeda. Foton itu sederhana, berasal dari elektron sebetulnya yang dipercepat. Karena masanya kecil, maka kadang-kadang kita nggak perlu suatu ruang yang besar, nggak perlu energi yang cukup besar untuk menghasilkan foton. Tapi kalau Anda bayangkan untuk proton, Anda bisa lihat di sini. Bagaimana besarnya kajian di sini, proton, linaknya itu cukup besar, tidak dalam suatu ruang kecil. Sederhananya, foton itu bisa menggunakan dalam ruangan seperti ini, kecil. Proton mungkin
kalau kita lihat dari perbandingan massa proton dengan massa foton, foton 0 boleh dikatakan. Tapi ingat tadi untuk mempercepat, untuk menghasilkan foton dengan energi tinggi menggunakan elektron. Jadi yang kita bandingkan elektron dengan proton. Ada yang tahu elektron dan proton berapa kali massanya? Itu sekitar kurang lebih 2000 kali. Jadi dalam mendesain mempercepat ruangan, yang otomatis ruangan yang digunakan atau energi yang digunakan untuk foton dan untuk proton, besar proton. Dari sisi infrastruktur, mungkin dana yang dibutuhkan bisa 100 kali lipat dari yang untuk foton. Nah, itu yang terjadi. Nah, namun kalau begitu, ya kalau dari sisi ekonomi kita bilang bahwa foton yang terbaik, lupakanlah proton. Tunggu dulu sebetulnya. Karena kita lihat bagaimana distribusi dosisnya. Foton, distribusi dosisnya kita saat menyinari suatu objek organ, kanker yang diberikan radiasi, ternyata yang menerima bukan hanya objeknya saja atau targetnya saja, tapi ke seluruh tubuh. Itu akan berbeda dengan proton. Proton memang akan memberikan kepada jalan lintasannya. Tapi kita sudah mengetahui PDD tadi yang hanya bagian depan kecil, bagian akhir dari jejaknya tadi yang akan menerima dosis yang cukup besar. Sehingga dilihat bukan dari sisi ekonominya, dari sisi persebaran dosisnya, maka dalam hal ini proton adalah yang paling baik. Tapi sebagai informasi, di ASEAN itu belum ada satupun proton terapi yang digunakan. Tahun ini Singapura baru mulai, dan instalasi proton tidak semudah foton, perlu 2 tahun untuk membawa infrastruktur proton menjadi boleh sambil dapat menerima menterapi pasien. Jadi 2018 kalau ada penyakit apa, proton terapi bisa ada di Singapura. Itu yang terjadi. Di Indonesia ya mungkin dananya masih perlu untuk hal yang lain ya, perlu tech amnesty lagi mungkin. Dan inilah yang terkait dengan bagaimana sebaran dosis. Contoh di kanker nasofaring yang berada di sekitar daerah resiko organnya adalah otak, maka dalam foton terapi, otak masih menerima sebagian dosis. Dan ini ditunjukkan oleh seperti ini. Sedangkan dengan proton terapi, otaknya sedikit aman, istilahnya menerima dosis yang jauh lebih rendah dibandingkan foton terapi. Itu untuk kanker otak. Nah, itu baru satu kajian terkait dengan bagaimana tadi memanipulasi dalam arti memilih partikel yang kita punyai. Namun selama ini kesimpulan untuk memanipulasi radiasi untuk jenis partikel, memang yang paling moderat adalah tetap foton. Dari sisi biaya murah, tapi penggunaannya bisa kita manipulasi kembali. Jadi selanjutnya dalam perkuliahan ini 2 tahap berikutnya adalah kita bicara tentang foton. Bagaimana memanipulasi foton. Tapi sekarang kita lupakan sumber partikelnya, dalam hal ini baik nanti untuk proton maupun foton bisa digunakan juga sebetulnya. Tapi penekanan kita hari ini untuk berikutnya adalah tentang foton. Nah, di dalam foton, setelah kita mengetahui tentang jenis partikelnya, maka karakteristik lain yang bisa kita gunakan adalah seperti kita tahu tentang cahaya. Cahaya itu ada suatu bentuk yang menyebar ke segala arah. Tapi kalau Anda pikirkan, dia memiliki semacam profil. Dan profil itu bisa kita bentuk sesuka kita menjadi seperti apa. Dalam gambar Anda bisa melihat seperti itu kotak yang tadi awalnya berbentuk persegi, tapi Anda bisa goyang-goyang, tapi bukan digoyang-goyang kotaknya ya, memang betul, tapi itu di-arrange demikian rupa dengan teknologi, sehingga profilnya dari cahaya tersebut mengalami suatu perbedaan. Pertanyaannya mengapa profil perlu dibedakan? Karena bentuk tubuh manusia itu unik, nggak bentuknya kotak gitu. Berbagai macam-macam. Nah, melihat itu kita harus lihat sejarahnya. Pertama itu bentuk yang paling mudah tadi yang kotak itu adalah bentuknya adalah hanya kotak. Artinya persegi, jadi bentuknya ya 3 dimensinya kotak gitu. Itu tahun 60-an. Tapi saat tahun 70-an orang memikirkan, wah tubuh manusia sebenarnya tidak kotak, kita harus desain yang lain. Teknologi yang baru ada itu seperti membuat coran. Tapi yang dicor ini bukan dari besi, tapi dari PB. Mengapa menggunakan PB? PB bersifat penyerapan radiasi yang baik. Tahun 80-an dengan teknologi mekanik yang cukup baik, kita menggunakan seperti daun-daun yang mengatur sedemikian rupa supaya bentuk radiasi itu bisa dibentuk. Dan tahun 90 digunakan antara yang dari tahun 80 menjadi lebih mudah lagi. Tahun 2000 sampai sekarang sebetulnya ada ide
mengatakan, apakah tubuh manusia ini selalu tetap? Ternyata tidak. Tubuh manusia selalu mengalami perubahan. Nah, namun pertanyaannya muncul sekarang. Kita bisa memodulasi istilahnya, memodelkan beam profile yang kita akan berikan. Tapi bagaimana cara menentukan beam profile yang kita inginkan? Nah, pertama cara yang konvensional itu adalah dengan hanya kita tidak tahu, kita pakai sinar apa adanya, tembakan ke tubuh manusia. Lalu lihat bagaimana distribusi dosisnya. Ini secara metodologi nanti perhitungannya itu adalah disebutnya forward modeling. Mungkin nanti pada tahap yang kuliah ketiga, Pak Edi mungkin bisa menceritakan tentang modeling. Di situ mungkin ada forward modeling, ada nanti satu lagi yang sekarang mulai diterapkan, yaitu tentang bagaimana kalau kita gunakan inverse modeling. Jadi idenya, kita tahu dulu struktur yang kita ingin sinari bentuknya seperti apa, sekitarnya ada apa, sehingga kita pengen punya intensitas beam profile-nya tadi seperti apa. Lalu kita sinari. Apa keuntungannya sebetulnya? Nah, keuntungannya itu adalah, kalau kita lihat nanti pada akhir dari video yang kedua, distribusi dosis pada metode dengan inverse tadi akan lebih baik sesuai bentuk dari objek yang kita ingin sinari, objek targetnya di sini, tidak seperti bentuk kotak atau persegi yang ada dengan cara yang konvensional dengan forward modeling. Jadi ini sudah diterapkan dengan inverse planning. Nah, untuk ini, maka sekarang ceritanya kembali ingin ditekankan tentang pembentukan profil. Karena dalam pembentukan profil ini, ternyata ada satu hal yang perlu diperhatikan, masalah profil yang kita punya bentuknya akan seperti apa. Kompensator ini cara yang tadi tahun 70-an kalau kita masih ingat, itu seperti main Lego, kita bangun blok, tinggi rendah, bergantung dari bentuk intensitas yang kita punyai. Tapi itu sudah ditinggalkan sekarang, walaupun ada beberapa kelompok yang masih menggunakan. Yang sering digunakan sekarang adalah yang multilift. Bagaimana dalam multilift ini, untuk menghasilkan profil yang seperti ini dibuat dari berapa segmen, posisi, bentuk radiasi yang akan digunakan. Ternyata contoh di sini dengan 5 segmen seperti ini kita menghasilkan beam profile seperti ini. Nah, sekarang cara pendeliveriannya bagaimana? Bagaimana lift bergerak dengan radiasi? Ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah dengan teknik step and shoot, yaitu di sini saat perubahan lift radiasi mati. Tapi begitu lift sudah mencapai posisi yang sebenarnya, radiasi dinyalakan kembali. Lalu yang kedua yaitu dengan nama teknik sliding window. Perbedaannya cuma sederhana, beam selalu on selama lift berubah. Apa akibatnya? Nah, ini akibatnya di sini adalah beam profile yang kita punyai. Beam profile yang kita punyai di sini nampak sangat sekali serupa, ya sangat sekali serupa betul, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di sini lebih halus, yang di sini lebih kasar. Ya dalam hal radiasi, Anda lebih senang yang halus atau yang lebih kasar? Untuk perempuan mungkin lebih senang yang halus. Halus ini yang lebih penting, ya di sini. Dalam penyebaran ini ya, juga dosisnya. Nah, dalam hal ini, dalam tadi bagaimana memodulasi profil, mungkin akan saya tutup dengan satu hal yang menarik, yaitu bagaimana teknologi terbaru selama penyinaran kita memonitor juga posisi dari organ yang disinari. Pertanyaannya mungkin akan timbul, memang suatu saat organ akan menerima dosis lebih besar dibandingkan seharusnya, karena akan ada sinar yang kedua yang untuk digunakan untuk menghasilkan citra. Nah, itu seperti yang terjadi. Nah, ini hampir selesai kita bicara tentang modulasi, karena dari jenis partikel sudah kita pilih, dari teknologi teknik memodulasikan beam sudah kita pilih, tapi ada satu yang terlupakan, yang penting sebetulnya jantung dari semua proses terapi, yaitu bagaimana menghitung dosis sebetulnya. Dan ini dalam ilmunya disebut dosimetri. Dalam hal ini nanti kita akan melihat perbandingan 2 hal, yaitu bagaimana itu konvensional perhitungannya dengan satu hal, yaitu Monte Carlo. Ya, sederhana, sejak awal alat Linac digunakan, ada cara yang paling mudah, yaitu berbasis pengukuran. Lalu yang kedua, menarik pensil beam. Kalau kita lihat pensil beam itu adalah seperti bahwa berkasnya adalah berkas garis. Dan yang terakhir nanti adalah metode Monte Carlo-nya sendiri. Untuk metode berbasis pengukuran, itu adalah sederhana, bahwa berdasarkan dari hasil pengukuran, di sini, contoh diambil jelas dalam air. Mengapa air? Karena tubuh manusia kita pada dasarnya, kajiannya terkait dengan sifat radiasi, memiliki sifat kemiripan dengan air.
Dan sebetulnya secara nyata juga dari kimia juga tubuh kita dari 70% air kurang lebih. Namun bahwa ini pengukuran jelas kita tidak bisa membentuk tubuh manusia, kita hanya menggunakan ini disebutnya water phantom atau phantom air, bisa padat solid state water phantom atau ya water phantom yang air yang sebenarnya yang ada di dalam suatu wadah. Nah, bagaimana kalau ini akan diterapkan untuk pengukuran dosis? Maka kita melakukan semacam koreksi. Koreksi yang pertama jelas ini posisi mengalami perubahan, dan yang kedua juga kalau ini homogen, tapi sebenarnya pada nyatanya dalam pasien tadi tidak homogen. Ada tulang, ada tisu, ada fat, dan ada sebagainya yang lain. Kita melakukan semacam koreksi di sini. Ini sederhana. Namun lebih lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu metode pencil beam. Di sini ini tubuh manusia yang kita punyai. Lalu kita ingin punya satu pensil, satu garis beam tadi yang garis lurus ini. Kita menggunakan suatu parameter di sini bagaimana setiap daerah yang dilewati oleh ini akan menerima energi yang diberikan dari cahaya yang datang ini atau radiasi yang datang ini kepada volume di sini. Itu disebutnya dengan energy transfer secara sederhana. Setelah kita menghitung energy transfer, ternyata saat dia mentransfer energi di sini, dia tidak berhenti di sini saja. Dia menyebar sebetulnya. Dan ini kaitan dengan kajian kernelnya. Bagaimana penyebaran dosisnya sebetulnya. Istilah umumnya dikenal dengan kernel. Maka mengapa pakai huruf K? Kernel. Inti, itu bahasa Jerman. Kernel. Sedangkan untuk T ini sebenarnya nanti ada istilah sendiri dalam dunia di fisika radiologi disebut terma. Kinetic transfer di sini. Yang diberikan pada medium ini. Nah, tapi pertanyaan berikutnya bagaimana perhitungannya? Ternyata dalam menghitung dosis, bukan hanya satu garis yang ada dari cahaya kita. Itu dari sekian banyak radiasi gitu. Nah, itu yang akan digunakan. Dan mohon maaf, walaupun ini kuliah umum, saya harus menunjukkan suatu integral yang terkait tadi dalam dunia matematik dikenal integral konvolusi. Sini bagaimana? Lupanya konvolusi itu apa? Bagaimana menjumlahkan semua pengaruh ini di dalam kajian menjadi menghitung dosis. Dan ini yang kajian paling menariknya juga. Nah, walaupun seperti ini, sebetulnya satu metode yang terakhir yang ingin disampaikan, dan ini yang sebenarnya menjadi satu bidang kami di ITB juga yang dikembangkan, yaitu metode Monte Carlo. Apa itu metode Monte Carlo? Dari namanya dulu Monte Carlo itu jelas suatu kota yang indah, negara mungkin, negara kecil. Terkenal kadang-kadang karena tempat judi. Tapi sekarang mungkin dengan F1 ada juga ya, sudah lewat tadi. Di mana sirkuitnya di jalanan pertama kali, dan sekarang Singapura menirunya di dua negara kecil. Tapi di sini yang dikuncinya mengapa Monte Carlo digunakan karena bermain judi memang penggunaan di sini. Loh, kok Pak Bapak menggunakan judi untuk menghitung? Jangan lupa di dalam fisika kuantum kajian bahwa sebuah peristiwa terjadi atau tidak itu adalah kajian probabilistik dan itu sifatnya adalah seperti bermain judi di sini. Nah, secara sederhana dalam hari ini tentang Monte Carlo bermain judinya seperti apa sebetulnya ini. Kita bermain seperti Tuhan, mohon maaf, menyusuri kehidupan dari sebuah partikel saat dia lahir sampai nanti dia mati. Mati itu bisa dianya tidak ada atau tidak kita inginkan lagi gitu. Nah, kelahiran itu bisa dipengaruhi oleh macam-macam. Bagaimana dia energinya? Bagaimana dia berjalannya? Kemana arahnya? Itu semua problem, semua itu problem probabilistik. Kita tidak bisa tentukan, tidak ada yang bisa menentukan itu secara deterministik. Itu sifat alam, nature, istilahnya. Dan proses kehidupan saat masuk ke tubuh manusia, apa yang terjadi? Memang kita hanya mengenali kalau cahaya masuk tubuh manusia atau ke materi itu cuma hanya ada penyerapan kan, diserap atau tidak. Tapi bagi orang fisika atau kita mengalami lebih dalam lagi, saat diserap atau dia tidak, itu ada satu hal yang lain. Mungkin kita pernah mendengar istilah efek fotolistrik, efek Compton, produksi pasangan, dan sebagainya. Itu apa yang terjadi? Mana? Akibatnya akan berbeda. Setiap interaksi yang detil tadi akan memberikan transfer energi yang berbeda. Sehingga dosisnya pun akan memberikan dosis yang berbeda. Nah, tapi terakhir ini, kematian mesti kita tentukan. Kalau tidak kita tentukan kematian, kapan kita mau selesai menentukan kehidupan dari foton? Foton itu kadang-kadang lama sekali matinya. Kalau manusia tinggal kita lihat umurnya, kita tahu gitu. Nah, di dalam hal ini contoh, ada sebuah slab, ingin ditembus oleh sebuah partikel, maka yang pertama, ya dia seperti ini, menentukan arahnya.
arahnya saja itu dua vektor atau sudah suatu bilangan random yang kita bisa gunakan. Jarak yang ditempuhnya juga pun ini bilangan random. Dan kajiannya apa yang terjadi di sini, interaksi. Dan sebagai contoh di sini dalam hal gerak random ini adalah gerak Brownian untuk partikel. Tapi dalam cahaya kita menggunakan persamaan Lambert. Dan di sinilah salah satu Monte Carlo yang digunakan, yaitu untuk memodelkan sebuah tadi linear akselerator untuk bagian kepalanya. Bagaimana ini target ditembak oleh elektron dan menghasilkan berkas radiasi kita di sini. Dan di sini kita bisa memahami bahwa garisnya ternyata tidak garis-garis lurus saja seperti pensil beam. Ada juga yang mengalami hamburan, dan hamburannya baik foton maupun elektronnya. Walaupun dalam pensil beam jangan ditambahkan koreksi dari hamburan. Dan mengapa kita capek-capek menggunakan banyak metode? Ternyata ini terkait dengan perhitungan dosis. Ini salah satu contoh di gambar ini. Terkadang dengan perhitungan yang sederhana kita mempunyai suatu perhitungan dosis yang kita senang menerimanya. Padahal itu tidak keadaan sebenarnya. Itu yang jadi kendala. Contoh di sini dengan pensil beam kita melihat, wah senang, tumor mendapat semua dosis yang seragam. Well done planning kita, lakukan tembakan. Tapi saat dilakukan dengan Monte Carlo, ternyata ada satu daerah-daerah di mana ada satu daerah yang kekurangan dosis. Di sini disebutnya underdose pada daerah tumor, tapi ada beberapa daerah pada jaringan sehat, ini adalah daerah paru-paru, itu menerima high dose. Nah, itu yang berbahaya dalam hal ini. Nah, menutup perkuliahan hari ini, mungkin saya ingin menunjukkan gambar ini, bahwa terkadang kita melakukan banyak manipulasi, tadi dari jenis partikel, memodulasi profilnya, ataupun melakukan tadi perhitungannya, tapi jangan sampai kita melanggar aturan yang ada, etika clearance yang ada di klinik, itu selalu akan dilakukan. Ini. Jangan jadi kucing seperti ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda mau mendengar kuliah saya, pagi-pagi datang. Dan kalau jika ada pertanyaan, ya saya menunggu di depan ini. Silakan. Terima kasih, nama saya Hilda dari mahasiswa S3 Kimia. Pertanyaan saya adalah tentang grafik PDD, Pak. Tadi kan di grafik PDD itu ada profil penyebaran energi yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang mempengaruhi distribusi energi baik foton maupun partikel bermassa dalam lintasan radiasinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Memang dalam ketiga grafik tadi kalau kita perhatikan di sini, pertama untuk elektron, foton dan proton, lintasannya ini adalah tetap kita melihat lintasan yang berupa garis lurus. Namun saat menghitung interaksinya apa yang terjadi, berapa besar energi yang ditransferkan, kita menggunakan satu konsep di dalam fisika kuantum, yaitu cross section, penampang hambur. Itu yang akan dihitung. Dan dihitungnya jelas untuk setiap masing-masing interaksi akan berbeda. Cara yang paling mudah memang dalam melihat kurva ini, melakukan kajian ini, ya modeling. Tapi kalau modeling, kembali seperti sama waktu perhitungan dosis tadi, kita mencari modeling yang sederhana. Ini adalah untuk foton, ini adalah eksponensial, nanti sebetulnya kalau didekati. Yang bagian ini adalah suatu bagian yang disebut build-up region. Bagaimana mengalami keadaan dari keadaan 0 menjadi tinggi. Itu karena pengaruh elektron kontaminasi. Sedangkan nanti untuk yang proton seperti ini karakteristiknya, karena tadi cross section yang kita gunakan perhitungannya menggunakan suatu konsep yang sering digunakan oleh pendekatan dalam kuantum, itu sebutnya Bragg peak, puncak Bragg. Bragg yang menemukan ide ini sebetulnya. Jadi kita melakukan perhitungan sebetulnya di sini. Tapi selain perhitungan, ini pun bisa dihasilkan dari hasil eksperimen, pengukuran. Tapi ingat, ini hanya dalam satu garis lintasan lurus. Kalau nanti dalam lintasan yang horizontal atau dalam suatu ruang, itu lain lagi. Kalau dalam lintasan yang horizontal atau tegak lurus terhadap radiasi yang datang, itu disebutnya profil dalam dunia ini. Kalau dalam sejajar dengan arah sinar, itu disebutnya PDD. Tapi ini mulainya dari mana? Mulai dari saat dia menembus tubuh manusia atau menembus target. Titik nolnya ini adalah surface, permukaan. Oke. Selamat pagi, Pak. Nama saya Hendra dari S1 Fisika. Ingin bertanya mengenai proton dan ion berat. Nah,
perbedaan dari proton dan ion berat ini dari segi produksi dan efek biologisnya apa Pak? Sekarang kan yang terkenal ion beratnya adalah karbon ya yang Betul, digunakan. karbon 12. Nah, perbedaannya dari segi produksi dan efek biologisnya mana? Gimana? Terus yang lebih efektif digunakan untuk mengobati kanker yang mana? Terima kasih. Oke. Nah, itu pertanyaan menarik sebetulnya, tapi mohon maaf, saya bukan ahli data biologi, jadi kalau untuk nanti radiobiologi, kajian itu mungkin lebih tepat nanti diskusikan dengan orang biologi juga. Tapi secara fisisnya aja sederhana, proton dengan ion berat itu berbeda di mananya. Pertama berbeda di masanya. Contoh karbon itu 12, proton itu 1 ya, betul. Kalau nggak salah, sudah lupa kimia nantinya. Nah, jadi masanya proton itu jelas lebih ringan dibandingkan masanya karbon, sehingga kerusakan yang diberikan oleh karbon itu jelas lebih baik. Kerusakan yang diberikan oleh karbon lebih baik dibandingkan proton. Jadi memberikan energi pada akhir jalannya itu akan lebih besar dibandingkan proton. Sederhana, kalau Anda ditabrak oleh sepeda dengan oleh tronton truk, pilih yang mana? Dengan jalan yang sama? Akibatnya? Ya itu. Nah ini namun sama seperti waktu kita membandingkan foton dengan proton. Itu adalah yang dipercepat, itu adalah elektron dengan proton kan. Mempercepat karbon berat, istilahnya ion berat, bukan karbon berat, karbon 12 tadi, jelas memerlukan energi yang lebih tinggi. Jadi kalau ditanya lagi, biaya ekonominya akan lebih tinggi. Sehingga nanti kalau dalam hal ini diterapkan dalam klinik, selain tadi Anda sudah sebutkan 2 hal baik, biological efeknya dan radiasinya, dosis yang diberikannya, satu lagi itu ekonomi, bagaimana? Ion berat itu rasanya di Jerman baru cuma ada satu juga, itu di satu pusat partikel, yaitu kalau nggak di Darmstadt, satu lagi di Jena, itu ada rasanya menggunakan itu. Tapi yang jelas yang sering digunakan ion berat juga yaitu pusat dari riset tentang partikel, yaitu di CERN, itu pasti ada di situ. Oke, Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, ada lagi? Oke, kita tutup sesi pagi ini. Yang pertama, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Dr. Freddy Haryanto.